tatapan kedua matanya yang terpejam itu, pendekar muda ini membayangkan semua peristiwa yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nilam Dewi adalah murid kedua Askara, seorang darah jelita yang lihai dan putri tunggal dari Merudaka, ketua terdahulu perguruan Gunung Semeru, seorang gadis manis yang jatuh cinta kepadanya, bahkan kemudian telah mengorbankan nyawanya untuk dia. Nilam Dewi tewas di dalam pelukannya dan menghembuskan napas terakhir setelah mengaku cinta kepadanya. Dara perkasa itu tewas dalam usaha untuk menyelamatkannya. Jambu nada, urusan Nilam Dewi memang sudah kulupakan. Akan tetapi sekarang engkau kembali telah menghancurkan kebahagiaan hidup dua orang yang paling kusayang di dunia ini, kusayang seperti anak-anakku sendiri. Engkaulah yang menjadi sebab kehancuran hidup mereka, karena itu tidak ada jalan lain bagiku kecuali membunuhmu atau mati di tanganmu. Jambu nada merasa seolah-olah jantungnya ditembusi anak panah beracun, akan tetapi sikapnya tenang dan ia hanya memandang penuh pertanyaan sambil berkata, "Tetua, apakah yang telah terjadi dengan Megarani dan Daksa Wisesa?" Pendekar sakti majikan Pulau Naga Salju ini merasa gelisah karena ia dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu dengan adik angkatnya, yaitu seorang gadis bekas tunangannya yang amat dicintanya, bahkan merupakan satu-satunya orang yang paling dicintanya di dunia ini. Telah 5 tahun ia meninggalkan adiknya itu ketika adiknya menikah dengan Daksa Wisesa, murid pertama Askara. Siapa lagi yang merupakan dua orang yang dicinta kakek ini kalau bukan muridnya itu? Adapun tentang pertanyaan Askara tentang dendam yang dikandung di hati orang yang bernama Pranalewu, dia tidak peduli. Dia tahu bahwa Pranalewu adalah tunangan mendiang Nilam Dewi dan karena dia tidak merasa berdosa terhadap kematian Nilam Dewi yang mengorbankan diri untuk menyelamatkannya, maka dia pun tidak peduli apakah ada orang yang mendendam kepadanya atau tidak. Akan tetapi kalau adiknya, Megarani yang dicintainya itu tertimpa malapetaka. "Tetua, saya minta tetua menceritakan kepada saya apa yang telah terjadi dengan Megarani." Kembali Jambu Nada berkata, sungguh pun sikap dan suaranya tenang, namun jelas ia mendesak dan pandang matanya penuh tuntutan. "Kau mau tahu? Baiklah, sebaiknya engkau dengar sejelasnya agar kalau nanti kau tewas di tanganku tidak menjadi setan penasaran dan kalau sebaliknya aku yang mati di tanganmu agar lengkap noda darah di tanganmu." Kakek itu lalu menghampiri pohon yang menonjol. Melihat sikap kakek itu, Jambu Nada juga duduk di depannya, bersiap mendengarkan penuturan kakek itu. Askara lalu mulai dengan penuturannya tentang keadaan Megarani dan Daksa Wisesa. 5 tahun lebih yang lalu, dengan disaksikan oleh Askara sebagai wali pengantin pria, yaitu muridnya Daksa Wisesa, dilangsungkanlah pernikahan Daksa Wisesa dengan Megarani yang dihadiri oleh Jambu Nada sebagai kakak angkat dan Ayuandira walinya. Setelah menyaksikan pernikahan adiknya, Jambu Nada lalu pergi dan semenjak itu tidak pernah kembali atau bertemu dengan Megarani lagi. Akan tetapi, semenjak ditinggal pergi kakak angkatnya, Megarani selalu kelihatan berduka. Memang pada purnama-purnama pertama dia agak terhibur oleh limpahan kasih sayang Daksa Wisesa, suaminya. Akan tetapi, purnama-purnama berikutnya hiburan suaminya tidak dapat menyembuhkan kedukaan hatinya, seolah-olah semua kegembiraan hidupnya terbawa pergi oleh bayangan Jambu Nada, kakaknya. Lebih-lebih setelah Megarani melahirkan seorang anak laki-laki, hubungan suami istri ini kelihatan makin merenggang. Askara yang sering kali mengunjungi muridnya dapat melihat kerenggangan ini, akan tetapi tentu saja dia tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi antara suami istri itu. Kurang lebih setahun kemudian setelah Megarani melahirkan anak, pada suatu hari Askara didatangi muridnya, dan betapa kaget hatinya melihat Daksa Wisesa menjatuhkan diri berlutut di depannya sambil menangis. Hal ini amat mengejutkan hati kakek itu yang mengenal betul kegagahan muridnya. "Daksa Wisesa, hentikan tangismu. Air mata seorang gagah jauh lebih berharga daripada darahnya, jangan dibuang-buang." Bentak kakek itu yang tidak tahan melihat muridnya yang gagah perkasa itu menangis terseduh-seduh. Daksa Wisesa menyusut air matanya dan menekan kedukaan hatinya. "Ceritakan apa yang telah terjadi."
Seorang jantan harus berani menerima segala peristiwa yang menimpanya, baik maupun buruk, secara gagah pula. Maaf, guru. Murid sanggup menghadapi derita apapun juga, akan tetapi ini, Megarani telah pergi meninggalkanku. Apa? Askara terkejut juga mendengar ini. Dan putramu? Dibawanya pergi. Kenapa tidak kau kejar dia? Mengapa datang ke sini dan tidak segera mengejar dan membujuknya pulang? Askara menegur muridnya karena mengira bahwa tentu terjadi percekcokan antara suami istri itu, hal yang amat lumrah. Akan tetapi Daksa Wisesa menggeleng kepala dengan penuh duka. Percuma, guru. Hatinya keras sekali dan kepergiannya merupakan hal yang sudah ditahan-tahannya selama 2 tahun, semenjak murid menikah dengannya. Bagaimana pula ini? Bukankah kalian menikah atas dasar saling mencinta? Murid memang mencintanya dengan jiwa raga murid, bahkan sampai saat ini pun murid tak pernah berkurang rasa cinta terhadap Megarani. Akan tetapi dia, kasihan Megarani, dia menderita karena cinta kasihnya bukan kepadaku, melainkan kepada Jambu Nada. Jambu Nada? Dia kakaknya? Itulah soalnya, guru. Sesungguhnya, Megarani amat mencinta kakak angkatnya, dan baru setelah melangsungkan pernikahan dan ditinggal pergi Jambu Nada, dia sadar dan baru menyesal. Megarani sudah berusaha untuk melupakan kakak angkatnya, berusaha untuk membalas cinta kasihku. Aduh, kasihan dia, semua gagal. Cintanya terhadap kakak angkatnya makin mendalam dan membuatnya makin menderita. Dan semua itu dia ceritakan kepadamu. Askara bertanya dengan mata terbelalak, terheran-heran mendengar penuturan yang dianggapnya aneh tak masuk akal itu. Tidak pernah, sampai ketika ia pergi guru. Dia meninggalkan surat, mengakui segala isi hatinya dan minta murid agar mengampunkan dia, melupakan dia, akan tetapi dengan pesan agar murid tidak mencarinya karena sampai mati pun dia tidak akan mau kembali kepadaku. Mau kemana dia? Dia tidak menyatakan dalam surat, akan tetapi murid rasa dia mau pergi mencari Jambu Nada. Si pemuda keparat Jambu Nada. Askara mengetukkan tongkatnya di lantai. Jangan, guru. Jambu Nada tidak bersalah dalam hal ini, juga Megarani tidak bersalah. Sejak dahulu murid sudah menduga bahwa cinta kasih di antara kakak beradik angkat itu melebihi cinta kasih kakak adik biasa. Hanya karena sudah tergila-gila kepada Megarani, murid tidak berpikir panjang lagi. Tidak bersalah katamu? Kalau memang mereka saling mencinta, kenapa dia membiarkan adiknya menikah denganmu? Akan kucari mereka, kalau sampai mereka berdua itu kudapatkan menjadi suami istri, hanya mereka atau aku yang boleh hidup lebih lama di dunia ini. Guru. Daksa Wisesa memujuk gurunya, akan tetapi Askara berkeras karena merasa betapa peristiwa itu merupakan penghinaan dan penghancuran kehidupan muridnya yang dianggapnya sebagai anaknya sendiri. Dapat dibayangkan betapa hancur hati guru ini ketika beberapa purnama kemudian ia mendengar bahwa Daksa Wisesa, murid yang patah hati itu masuk ke pasukan Surya Mandala, salah satu unit pasukan yang dikirim membantu pasukan ekspansi Mandala Dwipantara. Kabar terakhir Daksa Wisesa gugur di dalam perang membela Mahapati Gajah Mada di tanah Borneo. Ketika bala prajurit Majapahit menyerbu tanah Borneo dan dalam perang ini pulalah Mahapati Gajah Mada menarik kembali para pasukannya ke tengah lautan. Di Semenanjung Malaka. Menurut berita yang didengar oleh Askara, muridnya itu berperang seperti orang gila yang tidak mengenal mundur lagi sehingga diam-diam ia mengerti bahwa muridnya sengaja menyerahkan nyawa, mencari mati dalam perang. Hatinya seperti ditusuk keris dan biarpun dia merasa bangga bahwa di dalam kedukaannya muridnya itu memilih mati sebagai seorang patriot sejati, namun dia berduka sekali karena kematian muridnya adalah kematian akibat putusnya cinta kasih. Mendengar penuturan Askara, Jambu Nada memandang dengan mata terbelalak. Wajahnya tidak berubah, akan tetapi pandang matanya makin sayu seperti orang mengantuk. Askara bangkit berdiri. Nah,
Sekarang bersiaplah engkau untuk menebus dosamu. Kedua orang muridku mati karena engkau. Hidupku yang tidak berapa lama lagi ini akan tersiksa oleh dendam dan penasaran, maka aku harus membunuhmu atau engkau menghentikan siksa batinku dengan membunuhku. Akan tetapi Jambu Nada tetap bengong, sama sekali tidak memandang kepada Askara, melainkan hanya memandang kosong ke depan dan mulutnya berkata lirih, kalau begitu dia agaknya. Ucapan ini diulang beberapa kali. Pada saat itu, muncullah dua orang pendeta biksu yaitu Biksu Mahatra Sugara dan Biksu Mahayana Pamani, diikuti oleh Gagak Bajil Panglima Tinggi Besar. Begitu muncul, terdengar suara Biksu Mahatra Sugara, pendekar besar, aku bertiga datang menyampaikan permintaan Panglima Sungkara supaya suka menyerahkan sepasang keris Madangwira kepada aku. Akan tetapi pendekar tongkat naga puspa masih termenung seperti tadi, sama sekali tidak mempedulikan munculnya tiga orang ini, bahkan seolah-olah tidak mendengar kata-kata Biksu Mahatra Sugara. Ia tetap berdiri termenung memandang jauh dan terdengar suaranya lirih berulang-ulang. Tentu dia. Biksu itu mengerutkan alisnya melihat sikap Jambu Nada yang dianggapnya memandang rendah kepadanya. Dahulu, pendeta biksu ini pernah beberapa kali bentrok dengan Jambu Nada dan maklum akan kepandaian pendekar muda ini, akan tetapi karena kini ia mengandalkan pengaruh Panglima dia tidak menjadi takut. Terdengar pendeta campak itu berkata lagi, suaranya lantang menggema di seluruh hutan. Pendekar besar, Panglima Sungkara menghormatimu sebagai majikan terkenal dari Pulau Naga Salju, maka mengajukan permintaan secara baik-baik dan hormat. Harap saja suka menghargai penghormatan Panglima Sungkara. Jambu Nada tetap tidak menjawab dan termenung. Terdengarlah suara ketawa Askara, hahaha. Penghormatan yang menyembunyikan paksaan adalah penghormatan palsu. Menuduh orang menyimpan pusaka tanpa bukti lebih mendekati fitnah. Biksu Mahatra Sugara menoleh ke arah Askara dengan sikap marah, akan tetapi pendeta Campa yang cerdik ini tidak mau melayani karena dia tahu bahwa menghadapi Jambu Nada saja sudah merupakan lawan berat, apalagi kalau dibantu kakek aneh yang dia tahu bukan orang sembarangan pula itu. Maka dia berkata lagi, tetap ditujukan kepada Jambu Nada. Panglima Sungkara berpendapat bahwa karena pendekarlah orangnya yang mewarisi Pulau Naga Salju, mewarisi semua pusaka pendekar naga bersisik emas. Hendaknya diketahui bahwa yang berhak atas sepasang keris Madangwira adalah Panglima Pendekar Akhirat Sungkara, karena pembuat keris itu adalah nenek moyangnya dari India. Maka aku percaya akan kebijaksanaan pendekar besar untuk mengembalikan keris-keris itu kepada yang berhak. Akan tetapi Jambu Nada mengangguk-angguk dan bicara seorang diri. Benar, tak salah lagi, tentu dia. Orang ini terlalu sombong. Tiba-tiba Gagak Bajil membentak dan meloncat maju. Berani engkau menghina utusan Panglima Kerajaan, orang muda yang sombong. Setelah membentak demikian, Senopati Gagak Bajil sudah menerjang maju, mencengkeram ke arah pundak Jambu Nada dengan maksud menangkapnya dan memaksanya tunduk. Pak! Tubuh tinggi besar Senopati Gagak Bajil terlempar ke belakang dan terbanting ke atas tanah. Ia meloncat bangun dengan muka pucat dan tangan kirinya memijit-mijit tangan kanan yang tadi ia pakai mencengkeram pundak Jambu Nada. Pendekar tongkat naga puspa masih berdiri tak bergerak, termenung seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Ketika Gagak Bajil mencengkeram tadi, pendekar muda itu sama sekali tidak mengelak atau menangkis. Akan tetapi begitu tangan Senopati Kerajaan mencengkeram pundak, Senopati Gagak Bajil merasa tangannya seperti ia masukkan ke dalam tungku perapian yang luar biasa panasnya dan ada daya tolak yang amat kuat sehingga ia terjengkang dan terpelanting. Kawannya roboh, kedua biksu terkejut dan marah, mengira bahwa pendekar muda itu sengaja menyerang Gagak Bajil, maka dengan gerakan otomatis keduanya lalu menggerakkan tangan memukul dari jarak jauh. Angin yang dahsyat menyambar dari tangan mereka, menyerang Jambu Nada yang masih berdiri termenung, seolah-olah tidak tahu bahwa dia sedang diserang dengan pukulan maut jarak jauh yang amat kuat.
Kain sarung di tubuh jambu nada berkibar terlanda angin pukulan itu, akan tetapi tenaga pukulan dengan tenaga dalam itu seperti menembus tubuh jambu nada lewat begitu saja. Dan kraa, sebatang pohon yang berada di belakang jambu nada tumbang dilanda angin pukulan itu, akan tetapi tubuh pendekar muda itu sendiri sedikit pun tidak bergoyang. Hal ini membuat Biksu Mahatra Sugara dan Biksu Mahayana Pamani terheran-heran dan penasaran. Kalau lawan itu menggunakan tenaga dalam melawan serangan mereka, bahkan andai kata mengalahkan tenaga dalam mereka sendiri, hal itu tidaklah mengherankan. Akan tetapi pendekar muda majikan Pulau Naga Salju itu sama sekali tidak melawan dan angin pukulan mereka hanya lewat saja seolah-olah tubuh itu terbuat daripada uap hampa. Rasa penasaran membuat keduanya menerjang maju dan menggunakan dorongan telapak tangan mereka menghantam dada jambu nada dari kanan kiri. Bup! Bup! Dua buah pukulan itu mengenai dada jambu nada, akan tetapi akibatnya kedua orang pendeta biksu itu terjengkang dan terbanting seperti halnya gagak bajil tadi. Hahaha. Kiranya utusan-utusan panglima kerajaan adalah pelawak-pelawak yang pandai membadut, pandai menari jungkir balik. Askara bersorak dan bertepuk tangan seperti orang kagum dan gembira menyaksikan aksi para pelawak di panggung. Dua orang pendeta biksu itu meloncat bangun dan memandang Askara dengan mata mendelik. Keduanya tadi roboh karena biarpun jambu nada kelihatannya diam tidak bergerak, namun dengan kecepatan yang tak dapat diikuti mata, dua buah jari tangan kanan kiri pemuda itu telah menyambut pukulan telapak tangan kedua lawan dengan totokan sehingga begitu telapak tangan berhasil memukul dada, tenaganya sudah buyar sehingga merekalah yang terpukul oleh hawa tenaga dalam yang melindungi tubuh jambu nada. Tentu saja keduanya terkejut setengah mati. Mereka tidak mengenal jambu nada, tidak tahu akan kelihayan pendekar tongkat naga puspa itu. Dan yang mereka hadapi kini adalah pemuda yang kepandaiannya beberapa kali lipat. Hal ini mengejutkan hati mereka, juga mendatangkan rasa jeri. Kemudian mereka menimpakan kemarahan, yang timbul karena malu kepada Askara yang mengejek mereka. Askara, engkau sungguh seorang yang tak tahu diri. Di Muara Junrung Panglima Sungkara telah mengampuni nyawamu, sekarang engkau berani menghina kami. Coba kau terima pukulan aku. Biksu Mahatra Sugara menerjang Askara yang cepat meloncat ke samping karena datangnya serangan itu amat hebat. Pukulan yang dilancarkan Biksu Mahatra Sugara adalah pukulan-pukulan penggetar gunung. Ketika memukul tubuhnya agak merendah, perutnya yang gendut makin menggembung dan dari dalam perutnya terdengar suara seperti seekor ayam biang bertelur, berkokokan dan tangan kanannya berubah biru. Pukulannya bukan hanya mendatangkan angin dahsyat, akan tetapi juga membawa uap hitam. Melihat betapa serangan Biksu Mahatra Sugara dapat dielakkan oleh Askara, Biksu Mahayana Pamani yang juga amat marah terhadap kakek bertelanjang kaki itu sudah menyambut dari kiri dengan pukulan-pukulan pemecah ombak yang tidak kalah ampuh dan dahsyatnya dibanding dengan pukulan penggetar gunung. Ayah, biarpun diancam bahaya maut, Askara masih dapat mengejek sambil melompat tinggi ke atas kemudian ia berjungkir balik. Kedua pelawak ini selain lucu juga gagah sekali. Tentu saja Biksu Mahatra Sugara dan Biksu Mahayana Pamani menjadi makin marah. Api kemarahan di dalam hati mereka seperti dikipas, makin berkobar dan dengan nafsu mereka kembali menyerang. Askara tentu saja repot bukan main. Ia memutar tongkatnya melindungi tubuh. Melawan seorang di antara kedua orang biksu sesat ini saja tidak akan menang, apalagi dikeroyok dua. Pak krek! Ujung tongkat di tangan Askara patah dan ia terhuyung ke belakang. Biksu Mahayana Pamani segera mengejarnya dengan pukulan maut. Tiba-tiba tampak bayangan putih berkelebat, meluncur turun dari atas dan Biksu Mahayana Pamani yang sedang menyerang Askara terkejut sekali ketika ada angin dahsyat menyambar dari atas ke arah kepalanya. Cepat ia mengelak dan mengibaskan tangan. Pres! Dua helai bulu burung Garuda putih membodol ketika cengkeraman burung itu dapat ditangkis Biksu Mahayana Pamani. Pendeta Campa ini menjadi marah dan terjadilah pertandingan hebat antara burung Garuda dengan pendeta ini,
Sedangkan Biksu Mahatra Sugara kembali sudah menerjang dan mendesak Askara dengan jurus-jurus yang merupakan cengkeraman maut. Askara adalah seorang bekas tokoh perguruan Gunung Semeru yang sudah mempelajari banyak macam ilmu kanuragan tinggi sehingga jarang ada orang yang mampu menandinginya. Hampir segala macam ilmu-ilmu kanuragan tinggi dikenalnya dan inilah yang membuat kakek itu lihai sekali. Bahkan pada waktu itu, tingkat ilmu kepandaiannya malah telah melampaui tingkat ketua perguruan Gunung Semeru sendiri. Akan tetapi sekali ini menghadapi Biksu Mahatra Sugara, dia benar-benar bertemu tanding yang amat kuat. Pendeta biksu itu adalah seorang tokoh Champa yang memiliki kepandaian tinggi ditambah tenaga mukjizat dari ilmu sihir yang banyak dipelajari oleh tokoh-tokoh Champa. Biarpun sihir yang dikuasai Biksu Mahatra Sugara tidaklah sekuat ilmu sihir milik Biksu Mahayana Pamani, namun ilmu ini memperkuat tenaga dalamnya dan menambah kewibawaannya menghadapi lawan. Dalam hal tenaga dalam, Askara jelas kalah setingkat oleh lawannya. Memang tubuh gendut Biksu Mahatra Sugara mengurangi kegesitannya dan Askara lebih gesit dan ringan, namun sekali ini Askara bertemu dengan lawan yang menggunakan ilmu kanuragan aneh dan asing, sama sekali tidak dikenalnya. Setelah saling serang puluhan jurus lamanya, akhirnya Askara terdesak dan hanya mundur sambil mempertahankan diri saja, tidak mampu balas menyerang. Hanya ada sebuah keuntungan yang membuat dia tidak dapat cepat dirobohkan, yaitu bahwa dia bersikap tenang dan gembira, selalu mengejek, berbeda dengan sikap Biksu Mahatra Sugara yang dipengaruhi kemarahan dan penasaran. Seperti juga Askara, Garuda Putih yang menyambar dan menyerang Biksu Mahayana Pamani mau tidak mau harus mengakui kelihayan pendeta Champa kurus itu. Memang Biksu Mahayana Pamani tidak akan mampu menyerang burung itu kalau si Garuda terbang tinggi, akan tetapi biarpun kelihatannya si burung yang selalu meluncur turun dan menyerang kepala Biksu Mahayana Pamani, selalu burung itu yang terpental oleh tangkisan dan pukulan Biksu Mahayana Pamani. Banyak sudah bulu putih burung itu bodol dan kini serangannya makin mengendur, bahkan Garuda Putih itu mulai mencampuri peki kemarahannya dengan suara tanda gentar. Sementara itu Jambu Nada masih terus berdiri bersandar di tongkatnya. Sinar matanya memandang kosong dan bibirnya bergerak-gerak, tentu diam wahai. Megarani, untuk apakah engkau mengambil pusaka-pusaka itu? Megarani, satu-satunya sinar bahagia yang menembus semua awan hitam di hatiku hanya melihat engkau hidup bahagia di samping suami dan anakmu, akan tetapi, engkau menghancurkan kebahagiaanmu sendiri, sekaligus memadamkan sinar bahagia di hatiku. Mengapa? Mengapa? Biarpun wajah yang tampan itu masih tidak membayangkan perasaan apa-apa, tetapi bulu matanya basah dan jari-jari tangan yang memegang kepala tongkatnya gemetar, jantungnya seperti diremas-remas, perasaan hatinya menangis dan mengeluh. Gagak Bajil, senopati tinggi besar yang tadi terpelanting roboh sendiri ketika menyerang Jambu Nada, sejak tadi memandang pendekar muda itu. Dengan hati khawatir senopati ini menyaksikan kedua orang temannya yang bertanding melawan Askara dan burung Garuda Putih. Biarpun kedua orang temannya selalu mendesak, akan tetapi Gagak Bajil mengerti bahwa kalau si pendekar muda itu maju, tentu kedua orang pendeta Champa itu akan kalah. Nah, sekian dulu ya. Nantikan kelanjutannya di channel ini. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sebelum dan sesudahnya, saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dukungan, kontribusi, komen, share, like, subscribe, lonceng dan waktunya ya.